俺の友達です。写真撮っていいけど乗ったりしないで、危ないから。ごめんなさい、ごめんなさい。Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro NC semua. Kita lanjut di episode kedua bercerita tentang teman-teman saya yang bisa menginspirasi kita semua. Karena saya percaya kita punya tagline semua orang punya cerita luar biasa. Oke, yang akan kita ajak berbincang kali ini adalah junior saya waktu di kampus S1, dan kita pernah tinggal satu kosan. Sekarang beliau sedang bekerja di Jepang, namanya Zulnaldi. Nah, sudah coba beberapa kali ya buat janji menyesuaikan waktu karena ada perbedaan waktu antara di sini dengan di Jepang. Dan dapatnya sore sekarang ya. Kebetulan juga sudah selesai jam kantor. Jadi sekarang di sini itu 4.16, dan kalau informasi dari Zulnaldi yang barusan saya chat itu di Jepang udah maghrib. Oke, langsung saja kita simak bincang-bincang dengan Zulnaldi, kemudian cerita luar biasa apa yang kita bisa dapat. Silakan disimak videonya sampai habis, dan untuk dapat video-video inspirasi lainnya, kedepannya jangan lupa subscribe channel ini dan kemudian nyalakan loncengnya. Oke, kita pindah ke Zoom. Oke, sudah bergabung ternyata Zulnaldi Zoro-san. Sedikit pengantar, saya tadi sudah jelaskan juga bahwa Zulnaldi sendiri adalah junior saya waktu di kampus. Kemudian pernah tinggal satu kos bareng. Dan ini anak memang unik dari dulunya, Bro Ensis. Unik maksudnya dia lebih suka fokus mempersiapkan sesuatu, dan memang ternyata dia punya tujuan besar. Sampai akhirnya sekarang mencoba di perantauan di Jepang ya, Zul ya. Betul sekali. Ini pengen Pak dosen atau gimana? Oh, enggak lah. Kita slow, kita nggak ada kaitan sama Pak dosen ini, Zul. Walaupun masih di kampus, tapi udah selesai sih, udah nggak jam kerja. Iya Bang, jadi jalan pikir orang beda-beda Bang ya. Iya. Waktu masih muda, teman-teman asik bermain ke sini. Zul sendiri berpikiran ya bukan buat diri sendiri, ya untuk masa depan buat bantu keluarga juga. Oke, keren. Dan emang ini anak unik nih. Dan satu hal yang saya paling ingat dari Zul itu adalah Manchester United. Masih suka nonton bola nggak? Itu masih ingat ya Bang ya? Masih. Final. Kita boleh cerita-cerita dikit nggak, Zul? Ngobrol, ngasih insight baru lah untuk anak-anak muda di Indonesia. Mungkin kita awali dulu dari Zul, sebenarnya asalnya dari mana sih? Sebelum lanjut, perkenalkan diri dulu Bang ya. Ya, betul. Ya, nama Zulnaldi, ya sering panggil Zul, asal dari Pariaman, Sumatera Barat. Orang Jepang agak kesulitan ya menyebut L ya? Jadi Bang, ini nama Zul ini jadi nama yang paling jelek di Jepang Bang. Oh gitu ya, karena susah diucapkan. Jadi di Jepang tuh nggak ada pengucapan alfabeto, tidak ada Bang. Jadi kayak L tuh jadinya Ru. Jadi Zu masih ada Zul gitu seharusnya. Jadi kita jadi Zuru jadinya di Jepang. Oh gitu. Jadi Zuru itu bahasa Indonesia artinya itu licik. Oh gitu. Jadi punya arti sendiri ya. Zul sebenarnya lulusan perguruan tinggi komputer kan sebenarnya ya. Iya. Betul sekali Bang. Kemudian sempat berkarir di Indonesia. Kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih berkarir di Jepang? Ya jadi dulu SD-nya dari Pekanbaru sampai kelas 5 pindah ke kampung Pariaman untuk sampai lulus SD. Habis lulus SD kita balik lagi ke Pekanbaru karena keluarga Zulnya adalah keluarga perantau. Ya, keluarga sederhana yang berpergian merantau itu ya gimana orang Minang ya perantauan gitu. Iya. Jadi SMP 3 tahun Pekanbaru, lalu balik lagi ke kampung, SMK Taruna masih di bidang komputer, tapi Taruna SMK negeri tapi sistem semi militer Bang, Taruna. Sebenarnya banyak tujuan habis SMK, keluarga pada nyuruh masuk polisi, masuk tentara gitu. Tahu kenapa dari orang tua, dari ibu ya tidak setuju sama sekali gitu. Kan di waktu sekolah jadi aparat maksudnya? Aparat tidak setuju sekali. Dan Zul diri sendiri pun itu pun setengah hati. Tapi sempat tes nggak Zul? Saya tidak sempat tes Bang. Oh nggak sempat ya, oke. Karena
orang tua perempuan sangat tidak membolehkan itu. Dari penawar dari orang keluarga tadi masuk tentara atau polisi tidak mau, ya udah kita kan pedagang gitu kan dari keluarga. Kita buka usaha aja gitu. Kebetulan saat itu beberapa saudara Azul sudah buka toko kelontong gitu, toko harian di Padang sama di Pariaman. Setelah itu dan Zul pun dari kecil sudah terbiasa dengan berdagang. Sudah diajarkan dan sudah dapat ilmu berdagang. Jadi dan sempat juga beberapa ketika libur megang toko atau gimana disuruh gitu kan dengan kakak dengan saudara yang akan modalin usaha tersebut. Zul pikir itu bukan jalannya. Kalau kita dimodalin dengan cara gampang, maka hasilnya nggak akan bagus menurut pemikiran diri sendiri. Dan itu pikiran anak yang masih umurnya belasan sebenarnya ya? Saya waktu itu berumur 18, 19 gitu bang ya. Yang ada tawaran muda, cuman Zul berprinsip kalau hal-hal yang muda itu nggak bagus ya? Iya, jadi Zul udah paham. Iya betul itu kakak atau abang atau keluarga, tapi itu akan nantinya bermasalah pasti itu. Jadi Zul tidak mau dan akhirnya Zul pun nekat bang pergi ke kampus UPI, kampus kita bang. Tidak tahu dari keluarga manapun. Zul aja nekat sendiri pergi ke kampus, ikut tes. Dan tidak tahu satu pun keluarga, diam-diam saja pas itu sambil menunggu hasil dan terus ngasih tahu ini dapat amplop dari mana kata keluarga. Ini amplopnya dari kampus Universitas Putra Indonesia. Kenapa kok kamu ke situ kata keluarga? Kan tidak ada buat kuliah gitu. Karena bang Zul tuh dari keluarga sederhana. Terus buat kuliah itu gimana gitu bang ya? Artinya pun memutuskan untuk kuliah itu kenekatan selanjutnya. Ya, itu pun pemikiran sendiri. Kemudian kenekatan apa lagi yang Zul lakukan sampai nyampe di Jepang sekarang nih? Setelah Zulnya wisudanya itu Zul bulan April. Jadi kuliahnya di 4,5 tahun. Karena sedikit membelat. April 2015 semuanya. Berapa semester tuh? Udah berapa semester bang? Jadi 4,5 tahun ya kita. 9 ya? 9 bang. Saya lebih unggul karena saya 10 semester. Gitu ya, di kampus sama-sama tahu ya jurusan paling susah emang ya. I know. Sudah terus bekerja di sebuah perusahaan di Indonesia. Ya kalau di Padang lumayan loh bang. Besar ya? Ya besar, perusahaannya besar. Tapi kita tahu ya kita baru awal-awalnya dikaji UMR gitu. Ya pas itu UMR di Padang pas-pasan gitu bang ya. Tapi sebenarnya gaji Zul melebihi UMR di Kota Padang bang. Boleh tahu angkanya? Ya 3,5 juta. Tahun 2015 bang. Wah itu besar sih sebenarnya kalau untuk ukuran badan. Ya buat diri sendiri sebenarnya cukup bang. Tapi berpikir lagi kan, ini uang 3,5 juta kita ini beberapa tahun lah gitu kita di sini. Ini pun juga uang tidak bisa membantu keluarga. Akhirnya Zul ya udah stop aja di resign sambil cari perusahaan lebih besar lagi gitu. Niatnya belum keluar nih ya? Niatnya belum. Berapa lama Zul di perusahaan tersebut? Tidak lama bang, kisaran 6 sampai 8 bulan salah. Habis itu Zul resign, pergilah kita ke Pekanbaru bang. Kota kecil. Ya memberanikan diri juga dengan sepeda motor dari Padang ke Pekanbaru. Ini kenekatan selanjutnya. Kenekatan selanjutnya. Sebenarnya bang, Zul juga dapat tawaran dari Pekanbaru juga dari suatu perusahaan yang masuk ke sana, tapi kita harus bayar bang. Ya gimana gitu bang. Tapi apakah nggak apa-apa ngucapin di sini bang? Nanti bisa di gitu aman. Jadi ada perusahaan di Pekanbaru, kita tuh bayar dulu kisaran 35 juta. Zul berpikir itu kita bukan mencari rezeki yang halal gitu. Itu sama penyogokan gitu bang. Suap ya. Jadi Zul tidak mau, ya udah tidak usah, nyari sendiri lah bang Pekanbaru. Masukin lamaran. Jadi Pekanbaru nginap di tempat teman. Seminggu masukin lamaran. Karena Zul pulang lah, tidak dapat hasil gitu. Naik motor lagi pagi sampai sore di Padang. Malam telepon di perusahaan Pekanbaru bahwa lamaran diterima dan siap untuk wawancara. Zul bilang, Zul aja nih baru nyampe di rumah di Padang. Jadi Zul minta waktu berapa hari kalau emang itu ada wawancara gitu. Ternyata tidak bisa katanya. Kalau Anda mau wawancara, datanglah pagi-pagi di perusahaan tersebut di Pekanbaru. Itu Zul masukin lowongan perusahaan manajemen keuangan gitu bang.
Oke. Oke, jadi Sudah jodoh ya? Tidak rezeki di situ. Iya, Ya udah oke. Zul jalin. Selanjutnya Zul tuh ya kita zaman tuh udah update Facebook Bang ya. Iya. Udah sering ya terlihat lah magang ke Jepang gitu Bang. Oke, jadi ketemu info itu di Awal. sosmed ya? Di Facebook? Di Zul? sosmed Oke. ada nomor teleponnya. Ya Zul ngubungin guru di LPK buat pemagangan ke Jepang. LPK ini apa? Apa Zul LPK? LPK ini sebuah sekolah Bang. Oke. Itu lembaga pembelajaran gitu Bang. Dan Zul pernah sekolah di sana? Ya pernah berapa bulan Bang. Oke. Sampai proses Zulnya ke Jepang sendiri itu gimana Zul? Jadi proses panjang Bang ya. Oke. Dari awal Zul ngubungin guru yang di LPK, apakah ini benar? Ya, Zul takut ya waktu itu dia banyak penipuan segala macam. Oke. Oh ini benar. Jadi Zul sendiri langsung ke Kota Padang, langsung nemuin gurunya, lihat kondisinya, mendengar penjelasan. Ya alhamdulillah, ini tidak tipu menipu, ini benaran. Tapi memang banyak ya yang penipuan kayak gitu Zul? Oh itu banyak sekali Bang. Untuk Oke. dia kerja di luar negeri itu terlalu banyak penipuan sampai sekarang ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang terlalu banyak, dan itu pun terjadi pada teman dekat Zul juga. Oke. Berapa orang, sampai 3 orang waktu itu pernah terjadi, dan itu pun Zul tahu seluk-beluknya, tahu rincian gimana, tahu kenapa dia sampai ketipu. Banyak Bang. Program magang ke Jepang ini adalah program dari pemerintah Bang. Itu ada dari pemerintah dan ada dari pihak swasta. Yang sering penipuan itu dari pihak swasta. Oh, swasta. Ya, jadi kita lihat pemagangan pemerintah awalnya. Yang itu pun ikutin seleksi Bang. Jadi beberapa syaratnya seleksinya itu, contohnya dari fisik dulu. Ya, kita jaga fisik, push up-nya sampai 35, sit up-nya 35. Terus lari besar lapangan ya, lapang sepak bola 7,5 putaran dengan waktu 15 menit Bang. Oke, sebentar Zul. Ya. Ada nggak kontribusi waktu di SMK Taruna dulu dengan tes ini? Dari SMK Taruna Bang, Zul udah latihan fisik segala macam itu. Terus mungkin sudah kuliah 4,5 tahun, udah kerja udah 5 tahun yang lalu. Secara keseluruhan mungkin fisik udah mulai melemah gitu. Oh iya. Jadi mulai dari nol lagi Bang. Berjuang lagi Zul ya, berusaha berjuang lagi dari nol Bang ya Bang. Zul kan dulu tuh ya masa-masa sering perokok gitu Bang ya. Iya. Perokok, ya sering begadang. Untuk tes itu saja Zul alhamdulillah punya niat tekad berhenti merokok gitu Bang. Sebulan sebelum tes berhenti merokok, terus latihan fisiknya Bang, subuh lari tiap hari ya, buat 7,5 keliling lapangan sepak bola itu dalam waktu 15 menit tuh Bang, sama tesnya buat tes masuk tentara Bang ya. Oke, jadi ya Zul mampu membayar semahal itu ya, maksudnya karena saya juga perokok, saya tahu beratnya berhenti merokok itu gimana, dan Zul bisa bayar itu ya, maksudnya bisa berhenti untuk mimpi itu ya. Untuk mimpi itu Zul semua lakuin Bang. Terus Zul lari tiap subuh, tiap sore lari kan Bang. Tapi sebelum berangkat Zul udah punya gambaran belum? Kalau misalnya nanti kerja di Jepang gajinya segini, udah punya gambaran itu belum? Oh, kalau gambaran sudah ada Bang. Oh udah ya? Jadi sebelum kita ikut tes itu udah ada semua syaratnya, rincian dan tujuan kita di Jepang, contoh pekerjaan sama gaji yang kita terima Bang. Oke. Itu sudah ada rincian. Nah, hal apa, motivasi apa yang paling besar yang mendorong Zul untuk mau melakukan ini, berhenti merokok lah, kemudian hidup sehat, mempersiapkan diri untuk tahapan seleksinya yang berat itu? Apa sih sebenarnya mimpi besarnya Zul? Ya jadi Zul tuh mimpinya satu Bang. Zul ya buat orang tua pertama-tama itu Bang. Buat keluarga, terus ya Zul nggak mau lagi ya buat sia-sia gitu waktunya, buat sia-sia. Zul dari keluarga sederhana ya merasakan hal-hal sulit ya Bang. Oke. Zul nggak mau lagi. Zul mau ibarat kata orang Padang tuh membangkit batang tarandam ya. Membangkit batang tarandam. Itu tujuan awal. Jadi memang niatnya mau berjuang untuk keluarga Zul. Itu mimpi besarnya. Oke, kalau boleh tahu Zul, sekarang seperti apa perasaan Ama melihat apa yang Zul capai hari ini? Jadi Bang,